Terima kasih kepada MC yang akan membersamai saya ya selama bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang beserta reng-rengan di Muhammadiyah Cilawu, yang kami hormati Ibunda dari Pimpinan Cabang Aisyah Muhammadiyah Cilawu, yang kami hormati para Ketua Ranting Muhammadiyah maupun Aisyah yang ada di Kecamatan Cilawu, yang kami hormati para kepala desa ataupun misalnya reng-rengannya yang berada di desa Dayeuh Manggung. Kemudian yang kami banggakan, Ortom tingkat Kecamatan Cilawu ini ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyatul Aisyah, kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Hizbul Watonnya ada Hizbul Waton, kemudian ada tapak sucinya ada. Tapak sucinya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kembali ya, ortom-ortom di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilawu. Dan tak lupa para hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberi kesempatan kepada kita nikmat sehat di bulan suci Ramadan, hari ke-9 ya, 10. Hari ke-9 ya untuk kita ya. Hari ke-9 untuk kita ya di bulan suci Ramadan ini. 10? Oh iya 10 ya. Oh iya 10 karena kita mulainya di hari Senin kemarin ya. Salawat serta salam tak lupa terlintas curah kepada sang pendidik penuh cinta Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Para bapak, ibu-ibu dan teman-teman Nasyatul Aisyah, karena saya juga masih Nasyatul Aisyah, masih di Pimpinan Cabang Aisyah juga ya. Kita bersama-sama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka untuk menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai tema yang diberikan oleh para panitia, yaitu bersosial media dalam Islam. Nah, udah itu ya. Nah, ini memang tadi disebutkan di awal oleh Ketua Salimna yang kebetulan juga mahasiswa Saida ya, alhamdulillah. Namun belum sempat kita bertatap muka di kelas karena mungkin masih awal-awal semester ya. Kalau saya nanti di semester 4, semester 6, semester 8 akan bertemu dengan saya. Juga sama mahasiswa Saida ya, alhamdulillah. Disampaikan tadi bahwa kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Maka sangat bagus sekali hari ini temanya kita bersosial media dalam Islam. Ya. Silakan maju. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari sosial media itu apa. Walaupun sudah pada tahu ya mengenal sosial media itu apa, kemudian bagaimana adab umat Islam dalam menggunakan sosial media. Selaku umat Islam kita mempunyai aturan-aturan yang harus digunakan ketika kita melaksanakan atau menggunakan sosial media. Lalu kita nanti lihat dalil nakli ya tentang bersosial media itu seperti apa. Kemudian praktek menggunakan sosial medianya harus seperti apa, karakter setelah mempelajari pengertian dan sebagainya itu harus yang ditimbulkan harus bagaimana nanti, kemudian hikmah dari kita
melaksanakan adab bersosial media. Berikutnya kita refleksi sejenak ya Bapak Ibu dan teman-teman Nahdlatul Aisyah, kemudian pimpinan pemuda Muhammadiyah dan ortom yang lainnya. Selama ini yang pertama, HP yang digunakan itu untuk apa? Ya. Kita merenung sejenak, kita menggunakan sosial media terutama di handphone ini ya yang semua juga mempunyai. Ini kita gunakan untuk apa? Selama ini untuk komunikasi. Kemudian untuk apa lagi? Bisnis ya, alhamdulillah bisnis. Ada yang untuk menyebarkan berita-berita hoax misalnya, gitu ya. Nah, yang kedua, selama ini media sosial apa yang diikuti? Bapak Ibu mah biasanya ya kalau tidak WA ada Facebook misalnya. Kalau generasi kesininya nanti ada IG ya, Instagram, kemudian juga ada Twitter misalnya, ada TikToknya gitu, TikTok, kemudian ada juga Thread. Kalau sekarang ada Thread ya. Saya juga punya anak nih yang barusan mohon izin saya terlambat datang karena menjemput dulu anak saya yang sedang sekolah di SMP Negeri 1 Garut. Nah, ketika dijemput di belakang itu anak itu joget-joget gitu ya Bu ya. Nah, nuju naon eta teh ternyata nuju TikTokan. Nah, itu ya barangkali nu aya nama sepros gitu. Jadi anak-anak Ibu juga sama mungkin. Kalau misalnya di mobil kalau tidak ditanya henteu ngawalernya bunyi. Ya apa ya? Anak-anak sekarang itu. Tapi kalau misalnya di rumah juga udah Assalamualaikum, datang ke rumah suntangan masuk kamar. Udah tidak ada komunikasi lagi. Apa yang dilakukan anak di di kamarnya kita tidak mengetahui ya. Kadang orang tua teh ya atau setelah asal ayah di bumi gitu aman, apalagi anak-anak laki-laki misalnya orang tua yang punya anak laki-laki, yang penting dia tidak keluyuran kemana-mana gitu ya. Yang ketiga, dari media sosial ini yang dapat dampak negatif dan manfaatnya apa sih yang kita peroleh dari media sosial ini? Apakah banyak dampak negatifnya ataukah banyak manfaatnya yang kita dapatkan? Ya, itu bagaimana yang menggunakan laras Bu Haji sapros gitu ya. Jadi harus pandai-pandailah kita menggunakan sosial media atau alat-alat sosial media. Berikutnya, oh iya, iya. Nah ini ya. Ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dan internet telah menghubungkan manusia ke dalam sebuah dunia baru. Ya. Dunia digital yang tanpa batas ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua di sini yang terkoneksi dengan HP, kemudian dengan komputer juga ada muncullah di sana naluri sebagai makhluk sosial dan juga muncul media online untuk berkomunikasi secara digital. Kalau mungkin zaman Bapak Ibu pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan Aisyah Muhammadiyahnya, dulu mah Ibu badai ngobrol anu nuju umroh atau napi nuju naik haji teh awisnya bunyi terus kanu naon ngobrolna gitu. SMS wae kapan gitu ya sampainya. Tapi pada saat ini ada teman kita yang sedang umroh, kita video call gitu ya. Tanpa batas Indonesia dengan Arab bisa langsung terkoneksi. Tuh. Kita kalau misalnya Bapak Ibu ada keluarganya yang sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ingin melihat Ka'bah secara langsung, kantun video callnya Bapak Ibu ditinggalkeun Ka'bah teh sapertos kumaha itu ya. Jadi langsung tanpa batas untuk saat ini ya, untuk media sosial itu.
Nah, medsos ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur ya, gitu. Dicecepeng we HP teh, bade bobo HP heula, gugah bobo ninggal HP heula. Nah, medsos teh berada dalam genggaman tangan kita, ini ya, genggaman tangan. Kalau saat ini saya sendiri ya Bapak Ibu, kita tadi ada selintas ya dari ketua panitia menyebutkan bahwa ada generasi-generasi gitu ya, yang saat ini mungkin di usia berapa, yang kelahiran tahun 2012 mungkin 2020 itu masuk ke generasi alpha, generasi milenial yang memang dalam kesehariannya dari kecilnya itu sudah diperkenalkan dengan media sosial. Ya. Jadi anak-anak yang baru lahir, Bapak Ibu misalnya dia dikumandangkan murotal Al-Qur'an dari handphone gitu ya. Kemudian di kegiatan-kegiatan diperlihatkan dari handphone gitu. Nah, ke atasnya ada lagi yang disebut generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, kalau generasi Z, mereka lebih kepada media sosial itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan belajar. Ya. Digunakan dalam kegiatan misalnya ada pembelajaran Google Classroom atau Google Meet kalau sekarang mahasiswa ya, kemudian ada Zoom meeting. Nah itu digunakan oleh generasi-generasi Z. Yang berikutnya adalah generasi X. Generasi X itu ya generasi saya gitu ya, ibu-ibu yang sedang membersamai anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Di sini banyak nih nasiah-nasiah Bapak Ibu ya, yang generasi-generasi X mungkin di usia di kelahiran tahun 80-an. Nah itu memang handphone itu tidak bisa lepas. Ya. Jadi si handphone itu ketika misalnya sahur ya Bapak Ibu, upami teka dangu alarm dan moal gugahnya. Kedah alarm gitu ya gitu. Padahal sudah diniatkan untuk bangun sahur, tapi tetap kita mendengarkan alarm. Kalau alarm teu hurum, ya otomatis mungkin bapaknya jadi cemerut dan teu sahur gitu ya. Murang kali hawatos laleles misalnya tidak sahur. Berbeda dengan generasi baby boomer. Di atasnya, nah ini para sesepuh kita, ayahanda dan ibunda kita di PCM dan PCA itu mungkin masuknya generasi baby boomer yang lahir di tahun 70 ke bawah, ya tahun 45 ayah kene di dieu masih jumeneng kelahiran tahun 45 misalnya, gitu ya dugi ka tahun 70, nah itu generasi baby boomer. Di mana generasi baby boomer ini dinamakan generasi baby boomer karena memang pada tahun tersebut setelah penjajahan orang tua kita terus memproduksi anak ya. Jadi anak teh baby teh seperti boom gitu. Seueur gitu ya. Tapi nu ayeuna mah murang kali teh aya nu hiji, aya nu dua, paling seueur oge 3 ya. Opat mah upami kabolosan eta namanya biasa nama gitu. Minimal 3, maksimal 3 misalnya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, di generasi baby boomer ya, Bapak Ibu, ini yang patut kita teladani. Bahwa beliau-beliau ketika bangun tidur itu tidak membutuhkan alarm. Kalau misalnya jam 3 udah diniatkan untuk bangun, itu bangun. Ya, tanpa alarm pun ya bapak-bapak, ibu-ibu langsung bangun. Kalau generasi saya mah ngadangukeun heula alarm we gitu. Kalau tanpa alarm ya nggak akan terbangun gitu.
Jadi berbeda antara generasi sekarang yang memang dengan sosial media. Kalau zaman dulu mah sosial media teh ya gitu sebatas sepros Bu Haji mungkin ya, sebatas alat komunikasi saja tanpa ada yang lainnya. Sehingga ketika waktu sahur tiba jam 3 sudah waktunya sahur, langsung bangun gitu. Dengan niat mau tidurnya itu dengan hati ya, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu memang dengan hati Allah tidurkan dan Allah bangunkan saya pada saat jam 3 diniatkan gugah jam 3-nya. Tapi kalau misalnya generasi-generasi sekarang baca doa sih baca doa, tapi tetap main handphone heula nembe kaboboan bari handphone harurung gitu ya. Itu sama seperti anak saya juga seperti itu. Nah, berikutnya ini ya. Media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Yang tadi kita ungkap di awal, di antara dampak positifnya itu memudahkan dalam berkomunikasi. Ya, tadi kan disebutkan kita bisa melihat Ka'bah misalnya ketika saudara kita sedang berada di tanah suci. Kemudian juga bisa bersilaturahmi yang tadinya kerabat jauh yang jarang ketemunya setahun sekali pada saat Idul Fitri ya, tapi sekarang tiasa di grup WA misalnya. Jadi satu saudara Bani Syahid misalnya saya ya, jadi semuanya di sana dari mulai anak cucunya, anak-anaknya gitu ya dan sebagainya. Di media sosial juga kemudahan mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya kita di handphone cari cara memasak lodeh cina Bu ya, langsung ada di sana ya informasi membuat lodeh nikmat misalnya gitu. Jadi langsung ada. Atau bapak-bapak mau pengajian cara membuat khutbah Jum'ah versi bahasa Sunda misalnya tentang bab fikih, nah langsung muncul gitu. Jadi kita mudah dalam mencari informasi. Dan juga bermanfaat dalam media belajar. Juga bisnis tadi ya Bapak Ibu, ada yang berbisnis. Di media belajar juga sangat dimudahkan. Kita bisa ada kegiatan-kegiatan misalnya video call, lalu ada Google Meeting, Zoom Meeting gitu ya. Ada Google Classroom kalau dalam kegiatan kelas, ada LMS. Kalau kami para dosen itu membuat LMS atau guru-guru juga ya yang masuk di sekolah penggerak misalnya, itu ada tugas-tugas yang dimasukkan di LMS dan Google Classroom. Berikutnya dampak negatif dari media sosial ya. Itu yang pertama adalah hoax. Hoax itu kebohongan ya Bapak Ibu ya, kebohongan publik. Kemudian ada ujaran kebencian. Nah, di sini nih ujaran kebencian. Kemarin waktu kita akan mengadakan pemilihan presiden ya Bapak Ibu ya, di media sosial teh meuni rame gitunya menjelekkan pasangan calon A, B, C gitu. Nah itu adalah ujaran-ujaran kebencian. Ada juga yang menyampaikan hal-hal baiknya tapi sambil menjelekkan yang lain. Nah itu ya ujaran kebencian. Lalu bisa juga terjadi perkelahian dengan negatifnya media sosial ini. Kemudian ada pornografi. Nah ini yang harus diwaspadai para ibu-ibu muda ya, anak-anaknya yang memang seperti anak saya juga punya anak yang masih kecil. Itu kan ketika pinjam handphone, mereka mama pinjam handphone, kita kan nggak tahu ya dia share searchingnya apa gitu. Maka saya dengan suami itu berkomitmen, harus ada komitmen. Ketika misalnya anak saya yang kecil itu kita komitmen untuk dia boleh megang HP ya, tapi di waktu Sabtu dan Minggu misalnya gitu. Dibatasi waktunya dari jam 10 sampai jam 3 misalnya.
Ya, jam 10 pagi sampai jam 3 boleh. Tapi pas jam 12 kan saya harus ke kampus ya. Gitu misalnya, pinjam dulu ya mama handphonenya. Ya, kok dipinjem? Nanti waktunya bakalan berkurang. Pokoknya jam 10 sampai jam 3. Saya di kampus sampai jam 5 ya ibu-ibu ya. Jadi terbataslah kegiatan-kegiatan anak itu. Nah, itu harus ada komitmen. Ketika saya di kampus, kemudian suami saya bekerja, neneknya yang ikut mendampingi anak saya ya, dikasih juga komitmen bahwa segimanapun anak untuk meminta media sosial atau handphone, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Karena memang pengaruhnya akan sangat buruk gitu ya kepada anak-anak. Nah, kemudian juga ada radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Ini adalah dampak-dampak negatif. Dari penjelasan di atas ini ya Bapak Ibu dan rekan-rekan Nasyah semuanya, kemudian orang-orang yang lain, bermedia sosial dalam Islam itu diperlukan adab. Karena kita umat Islam. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Diharapkan adanya adab ini, penggunaan media sosial merasa aman, nyaman, dan bermanfaat. Nah, kita bahas sedikit ini ya tentang adab. Sebenarnya kelewat. Mungkin kita sebelum ke sini ya, saya ingin menjelaskan dulu tentang sebelum ke adab. Dalam bermedia sosial kita perlu mencermati dulu hal-hal yang ditangkap oleh otak kita, oleh tubuh kita dalam bermedia sosial ya. Otak itu ada yang namanya batang otak. Batang otak itu warnanya hitam. Kegunaannya untuk apa? Untuk bertahan. Batang otak itu ada di sebelah sini yang di belakang ya. Itu untuk bertahan. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi yang negatif, kemudian yang menyudutkan diri sendiri, misalnya gitu ya, ada ujaran kebencian nih dari media sosial diupload di status WA, ini asa nyinggung eta teh cenah gitu ya, tapi kita bertahan. Nah itu batang otak kita yang melakukan pertahanan, tidak melawan, ya. Jadi ada pertahanan gitu, karena mungkin ada rasa takut, takut menjadi masalah besar, ataupun misalnya ya udahlah nggak apa-apa. Nah rasa cuek itu ada dalam batang otak kita, dipengaruhi oleh otak kita. Yang keduanya ada lapisan emosi. Otak kita cuman emosi ini hanya sedikit, ya. Lapisan otak yang berpikir logis itu sangat besar. Di otak kita itu lapisan korteks itu sangat besar porsinya, ya. Jadi di sini otak itu sebagai pusat berpikir. Ketika akan melakukan sesuatu, berpikir dulu, diulang-ulang. Lalu dia bertanggung jawab, otak itu ya, dalam bagian nalarnya. Ketika mau ngetik Bu, ngetik apa gitu, hapus lagi. Nah itu yang kerja adalah lapisan korteks berpikir itu ya. Jadi ada lapisan-lapisan. Nah ini enggak ke ini ya tadi. Nah sekarang kita ke sini ya, ke pengertian ini apa dakwahnya di adabnya ini. Adab itu adalah adat istiadat. Kemudian ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, kemudian pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Ya, adab itu. Model kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah itu kita harus berperilaku sesuai dengan etika dan adab-adab Rasul. Karena kita umat Rasulullah SAW. Nah, kalau secara istilah, adab itu adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku yang praktis, yang mempunyai niatan yang baik, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ya,
kalau saya istilahkan contohnya gini, misalnya anak-anak Bapak Ibu di sini ya, anak-anak Muhammadiyah terutama, ketika ibu bapaknya datang ke rumah orang tua bersalaman, anak-anaknya juga mengikuti. Ya, itu generasi yang turun temurun. Tapi kalau misalnya dicontohkan oleh ibu bapaknya datang ke rumah orang tua atau pulang sekolah, Assalamualaikum, alungkeun. Nah, ya akan diikuti juga oleh anak-anaknya seperti itu. Jadi adab itu adalah nilai-nilai yang diwariskan ya dari generasi ke generasi. Nah, di sini media sosial itu adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas ya, yang mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Upami teu gaduh kuota WhatsApp jalan tuh Bapak Ibu? Teu nya. Upami teu gaduh kuota misalnya atau WiFi, YouTube-nya jalan enggak? Enggak kan, jadi harus terkoneksi ya media sosial itu dengan internet, dan sekarang memang mudah didapatkan dalam ini ya media sosial itu. Berikutnya ini saya kutip ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, dalil dalam bermedsos ya, adab kita dalam bermedsos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini mah kan udah seruan ya. Hai orang-orang yang beriman, berarti seruan yang wajib kita laksanakan. Nah, jika seorang fasik datang kepadamu, fasik itu yang kayak gimana sih Bapak Ibu? Orang fasik teh menurut Imam Al-Ghazali ya, kalau misalnya Bapak Ibu naonnya fasik teh. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, fasik itu adalah orang yang berbuat durhaka. Kemudian dia melanggar janji. Upamitos janjian teh tejanten. Misalnya di sini Bapak Ibu sudah dijadwalkan untuk jadwal takjil misalnya ya di setiap masjid itu. Ibu kersa jadwal takjil malam Selasa, siap cina gitu. Tapi kenyataannya tanpa ada konfirmasi tidak misalnya gitu ya. Berarti dia sudah melanggar janjinya. Kalau misalnya insya Allah manawi teu hilap misalnya gitu ya, karena ibu-ibu memang mudah lupa ya gitu, sami abdi oge gitu nya Bu. Nah, serta keluar dari jalan hidayah atau rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang fasik. Inna ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang-orang fasik gitu ya, yang membawa berita penting. Tuh. Maka telitilah kebenarannya. Tuh. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu punya berita di WA, anu diteraskeun ngeunaan ibu ya, ada tanda panah, di sana teh diteruskan udah beribu kali. Nah, harus dikonfirmasi dulu, benar tidak berita ini? Tuh. Kalau misalnya menyesatkan, itu udah berapa kali tuh diteruskan. Salah lagi misalnya gitu ya. Jadi harus diteliti dulu kebenarannya. Yang berikutnya, dalil berikutnya saya ambil dari hadis riwayat Muslim. Di sini dari Abi Hurairah bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Saurna teh nya aya nu naros ka Rasulullah. Nah, ya Muslim yang bagaimana sih? Ini ya. Di sini ayul muslimina mana ya? Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ayul muslimina khair. Bagaimana seorang muslim yang baik itu? Ya. Rasulullah menjawab, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini ya kejahatan tangan di media sosial ya Bapak Ibu. Sekali ngetik ya Bu, dibaca kuno sanes misalnya, itu kejahatan tangan. Kalau sekarang lisan mah langki pendaknya biasanya kan jarang ketemu. Jadi lisan mah mau terlalu upami paseannya ibu-ibu aya nama datara gogorowokan saporos kapungkur mungkinnya Bu ya gitu. Tidak berlalu lisan, di mana-mana disebar di status, di komen oleh temannya misalnya, kunaon Bu? Oh ini aku ngerasa menyebar, si ibu itu ku ibu iya, wah semua gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik itu yang dia merasa aman berada di dekat temannya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah ini dalam penggunaan media sosial ya, ibu-ibu sebaiknya dalam update statusnya punya itu, kalau update status bisnis mama enggak Bu ya, tapi jangan sampai menyalahkan juga bisnis orang lain gitu. Tidak perlu kita bersinar dengan meredupkan orang lain gitu. Kita bersinar dengan sendirinya. Nah, kemudian inti dari diskusi kita atau pemaparan kita ini adalah bermedia sosial dalam Islam. Saya di sini ada 9 adab ya yang sebaiknya kita laksanakan dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah niat yang baik. Innamal a'malu bin niat. Jadi niatkan yang baik. Kalau misalnya kita mau posting kegiatan salimna di sini, bagus ya kegiatannya. Niatnya juga kita niatkan dengan niat yang baik untuk menjadi informasi kepada yang lain. Bukan niat ria. Di Cilawu mah aya sapertos kieu. Nah, itu kan niatnya tidak baik ya. Padahal sama mengupload kegiatan salimna atau tablik akbar gitu ya. Nah, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Seorang muslim, sesungguhnya setiap orang mendapatkan nilai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang niatnya itu memperoleh dunia, gitu ya, maka dia juga akan memperoleh dunia saja. Sanjungan misalnya gitu ya, kalau kita niatnya dunia tanpa ada pahala dari Allah gitu. Nah, kemudian dalam kitab Ta'lim al-Muta'alimi di sini Imam Al-Zamuzi menyebutkan bahwa perbuatan yang secara lahiriah adalah amalan duniawi, tetapi karena niat baiknya tetapi karena baiknya niat akan menjadi amalan akhirat. Kemudian jika niatnya itu baik, tadi ya sebaiknya misalnya amalan akhirat ibadah, jika niatnya itu tidak baik maka dia tetap menjadi amalan dunia, tidak ada pahala. Posting misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini ayat Al-Qur'an. Tapi niat nate ieu mah supaya nyindiran ka batur. Ya, misalnya jadi ibadah enggak? Tidak. Tapi kalau misalnya niat posting ama ayat Al-Qur'an tapi untuk mengingatkan atau dia ingin menghafalkannya, itu kan niatnya baik ya. Tidak untuk niat yang jeleknya. Adab yang kedua yaitu dalam memilih teman. Memilih teman yang baik. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi ya, gitu. Dan seorang pandai besi. Penjual minyak misik atau minyak wangi, terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia juga menjualnya kepadamu
Dan terkadang kamu juga mencium aromanya wangi, osok kacanak sengitnya Bu ya, gitu. Namun misalnya kita berada di showroom minyak wangi ya, sekarang mah banyak, duduk aja sebentar di sana, pas keluar teh meni asa wangi gitu ya kita teh. Berbeda dengan kita misalnya berteman dengan pandai besi. Ada kalanya ia membakar pakaianmu. Kan pandai besi maku sana ya Bu ya. Kalau kita dekat-dekat kepanasan atau tanpa sengaja pakaian kita bisa terbakar atau bau hasupna ya, bau asap yang tidak sedap. Nah, pandai-pandailah memilih teman dalam bersosial media. Tentu di sini bakal banyak berinteraksi ya dengan berbagai orang di mancanegara. Ketika kita misalnya lihat di IG ada orang asing misalnya gitu ya, ameh keren, kita berteman dengan dia misalnya gitu ya. Itu untuk niatnya untuk apa? Kalau niat baik, berteman dengan orang asing, kita mau memperlancar bahasa Inggris misalnya gitu. Tapi kalau niat buruknya, ameh keren, cina punya teman orang asing misalnya gitu ya. Itu juga sama. Nah, apakah teman itu membuat kita bisa membuat kebaikan ataupun keburukan. Nah, yang ketiga ini adalah meneliti informasi yang diterima. Nah, meneliti kebenaran berita yang didapat ya dari media sosial itu merupakan hak yang paling utama. Saring dulu sebelum di-sharing. Baca dulu apa isinya, baru di-sharingkan ke yang lain. Ini mah belum juga dibaca, langsung sharing lagi gitu ya ke media sosial. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Gitu ya. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara dusta. Nah itu ya, berita bohong atau hoak bisa dimulai dari mengedit, merekayasa dan memanipulasi informasi yang ada di dalam berita itu. Jadi kalau misalnya dulu mah dalam cariosannya Bapak Ibu 1 senti jadi 5 senti, dari 5 senti pindah lagi ke yang lain jadi 10 senti. Nah sama ini juga ya, cuman ini mah dalam bermedia sosial. Media sosial juga yang kelima adalah mengajak kepada kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Nah tadi kalau misalnya kita memposting ayat Al-Quran, kita niatnya baik untuk menghafal ayat-ayat tersebut, lalu dihafalkan, dibaca oleh yang buka status WA kita, itu kan mengajak kepada kebaikan, pahalanya akan berlipat-lipat lagi ya. Itu. Yang keenam adalah share info dan komen dengan cara yang baik. Nah, jadi sampaikanlah informasi-informasi itu dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang ketujuhnya, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Itu ya, jadi tidak untuk menyakiti gitu ya, nyindiran misalnya gitu ya. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang baik dalam bersosial media. Jangan ada menghasut, kemudian ada ujaran kebencian gitu. Yang 8 adalah bersikap bijak. Nah, bijak dalam menggunakan media sosial supaya bermanfaat. 9, ini kita dapat mengambil hikmah dari kebaikan-kebaikan dalam menggunakan media sosial. Dari hadis, ini saya kutip hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Maksudnya ya, yang hilang itu seperti kita kehilangan handphone misalnya, atau kehilangan benda berharga kita.
kita harus mencarinya dengan seksama agar ketemu. Nah, dalam bermedia sosial pun ketika kita mau men-share, mau mengetik, mau melihat, kita cari yang baik-baiknya gitu. Seperti kita mencari barang berharga milik kita. Penerapan karakter dalam bermedia sosial. Di sini dalam berinteraksi media sosial itu selalu saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Ya, saling menghargai. Jadi kalau dalam grup teh misalnya yang tidak penting mah udahlah nggak usah dibahas, suka kayak gitu ya. Jadi kita hargai. Kalau misalnya ada seorang muslim dan non muslim dalam grup kita hargai. Mohon izin kepada non muslim, kita akan men-share informasi tentang jadwal takjil misalnya gitu ya. Kalau di lingkungan komplek-komplek perumahan seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka, suuzon. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus dan menggunjing orang lain atau gibah gitu ya. Jadi kita hindari. Berikutnya adalah gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggotanya. Lalu apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, maka anggota grup harus saling menghormati. Biasanya ya, kalau misalnya berbeda pendapat dalam satu grup, tanpa ada ceritanya, keluar di grup. Abi mah kesel ka eta teh ka grup eta teh, keluar mungkin terus keluar teh hoyong dilebetkeun deui lah abi misalnya gitu ya. Nah, jadi kita bijaklah gitu ya dalam menanggapi perbedaan pendapat. Berikutnya adalah tidak memproduksi atau menyebarkan hoax atau kebohongan dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Nah, terakhir ini hikmah bermedia sosial dengan baik agar kita gunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya, yaitu terhindar dari berita hoax ya. Dibaca dulu apa yang ada di dalam media sosial kita, lalu kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kalau misalnya kita sudah menyampaikan berita-berita yang memang valid, yang sahih, itu akan dipercaya. Berbeda dengan sekali saja kita menyebarkan berita bohong, itu tidak akan dipercaya lagi. Eta mah cenah kamari mah si ibu eta mah bohong, si bapak eta mah bohong, nu kamari oge. Nah gitu ya. Jadi sampaikanlah berita yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Lalu orang lain merasa nyaman ketika bersilaturahmi di media sosial dengan diri kita, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya dari unsur sara. Gitu ya. Hindari saling mencemooh, saling menjelekan gitu dalam bermedia sosial itu. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan. Oh ya, silakan kami kembalikan kepada pembawa acaranya.